Halo semuanya, sawadee kerap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, hari ini kita akan analisa mengenai rekening koran yang dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi terkait kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Sebenarnya ada bagian yang menurut aku sangat menarik dan juga penuh pertanyaan bagi aku pribadi, terutama pada saat kuasa hukumnya Pak Yosef, Bapak Rohman Hidayat, yang sepertinya memberikan keterangan yang agak sedikit berbeda. Ini kenapa, Anjas? Yang kamu mau bahas itu apa sebenarnya? Jadi mengenai rekening koran, aku masih ingat sekali, aku sudah siapkan jejak digitalnya. Pertama, Pak Rohman ini di wawancaranya Kompas TV di tayangan YouTube-nya tanggal 1 Oktober 2021, Pak Rohman mengatakan bahwa memang sudah diberitahu bahwa kepolisian tim penyidik itu membutuhkan data rekening koran ya. Rekening koran itu artinya catatan transaksi dari kedua korban, sepertinya aku tangkap di sini, mungkin dari Amel dan juga dari Ibu Tuti sendiri. Itu adalah akan dilihat nanti di print oleh pihak bank, semuanya itu dari awal sampai akhir akan ketahuan uang yang masuk, uang yang keluar, itu kesiapannya akan terlihat sangat jelas. Di tanggal 1 Oktober 2021 dari tayangan Kompas TV, Pak Rohman itu mengatakan, oh kita sudah siap kok, kita sudah menyiapkan semua berkasnya, jadi kalau polisi mau tinggal ambil aja langsung begitu. Itu adalah yang pertama. Tapi kemudian hari ini aku melihat kembali keterangannya Pak Rohman di TV One yang tayangnya di tanggal 13 Oktober. Di sini dinyatakan bahwa oh ada berkas yang belum disiapkan oleh Pak Yosef. Itu kenapa belum bisa diterbitkan rekening korannya untuk melihat transaksi yang dimiliki tabungan bisa Amel ataupun juga dari Ibu Tuti, dan ini pun diaminkan dengan anak Pak Yosef yaitu adalah Yoris yang mengatakan iya si Papa belum ada syarat yang belum lengkap. Oke, kita akan coba cek jejak digital karena aku selalu membahas hal yang memang sudah dirilis di media massa dan aku membahas hal-hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan juga kredibel. Kita cek dari jejak digital yang pertama. Ini adalah keterangannya Pak Rohman ya, kuasa hukumnya dari Pak Yosef, yang menyatakan dia sudah siap kok berkas-berkas untuk mengecek rekening koran dari kedua korban agar bisa di print out begitu. Saya sudah sampaikan ke pihak penyidik bahwa persyaratan untuk membuka rekening Amel sudah ada. Jadi kapan pihak kepolisian akan meminta kita datang ke meminta Pak Yosef dan Yoris untuk datang ke ke bank yang bersangkutan. Nah, di tanggal 1 Oktober 2021 berarti bisa sehari sebelumnya, karena kan tayangan YouTube ya, bisa aja ini di bulan ya September, bulan lalu berarti mengatakan sudah siap berkasnya. Tapi ini bertentangan kembali dengan keterangannya Pak Rohman di tayangan YouTube-nya TV One News hari ini. Harapannya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diselesaikan. Ini untuk kepentingan penyidikan, bukan untuk kepentingan kita sekalian juga. Kan kalau bank baiknya setelah orangnya meninggal kan ditutup rekeningnya. Oke. Jadi hari ini mengatakan oh ternyata belum siap. Jadi sekaligus untuk menutup gitu kan ya, menutup rekening bank kalau orangnya sudah meninggal. Kemudian sebagai informasi nih guys, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk menutup ataupun juga menutup rekening bank orang yang meninggal atau mencari data-data tertentu? Ada beberapa keterangan yang dibutuhkan. Misalnya ya kayak kartu identitas pemilik rekening dan seluruh ahli waris berupa KTP yang masih berlaku. Jadi benar yang dimiliki Yoris dan juga Pak Yosef itu harus menyerahkan KTP-nya. Jadi karena keluarga inti adalah mereka yang ada di kartu keluarga, itu adalah masuk akal ya. Yang pertama, kedua mungkin mudah. Kedua adalah kartu keluarga, pemilik rekening dan ahli waris, tidak terlalu sulit. Yang ketiga, buku rekening tabungan atau sertifikat deposito jika hendak mengklaim deposito atau mengambil uang tersebut. Menurut aku juga nggak sulit, mungkin mereka sudah mendapatkan buku tabungannya, sudah ada begitu. Dan keempat adalah surat kematian pemilik rekening. Menurut aku juga tidak terlalu sulit karena kepala desa juga sudah membantu. Kasus ini juga sudah hampir 2 bulan, harusnya sudah mendapatkan surat kematian ya, surat dari kedua korban tersebut. Kemudian adalah kelima, surat nikah pemilik rekening atau surat cerai bagi yang sudah bercerai. Oke. Mungkin hilang surat nikahnya, I don't know gitu, bisa aja. Keenam adalah surat keterangan ahli waris. Surat ini harus disahkan oleh pihak kelurahan desa, kecamatan. Ini sudah ya, surat ahli waris itu yang kemarin itu kita lihat di berita bahwa mereka datang, kepala desa juga diundang untuk
membahas masalah surat ahli waris yang dibutuhkan untuk meminta pihak bank mengeluarkan atau mencetak rekening koran tersebut. Ini juga sudah ya kita bahas kemarin, sudah lihat beritanya sudah dikeluarkan. Dan yang ketujuh adalah surat kuasa pencairan dana yang mana harus diberikan jika tidak semua ahli waris bisa datang. Oke, sepertinya nomor ketujuh ini tidak. Ini biasanya kasusnya adalah kalau ada anak yang tinggal di luar negeri atau luar kota, semuanya harus tanda tangan. Tapi kan ini tidak ya, hanya Yoris dan juga Pak Yosep ya, dari keluarga inti ini. Oke, jadi kemungkinan besar kalau aku tebak gitu yang hilang mungkin aja adalah surat nikah begitu, karena mungkin pernikahannya sudah lama kan ya, sudah puluhan tahun, mungkin hilang begitu. Nah, kalau hilang itu harus dibuat lagi, dan untuk membuat surat surat nikah itu kan butuh waktu yang panjang ya, apalagi kasusnya seperti ini, sang ibunda dari almarhumah Ibu Tuti sudah meninggal, mungkin di bagian kelima ini yang sedang diusahakan karena hilang begitu. Karena sekarang itu bank cukup ketat dalam hal untuk memberikan surat kayak rekening koran tuh cukup ketat ya semua bank. Mungkin aja aturan yang aku bahas ini aku sampaikan ada sedikit yang tidak ada atau ada beberapa tambahan. Tapi paling tidak gambarannya kurang lebih hampir semua bank itu sama seperti ini aturan secara umumnya. Nah, lantas kita kembali nih, kembali ke masalah wawancara tadi. Apakah ada hubungannya Anjas gitu? Kenapa kok tim penyidik itu mau melihat rekening koran dari kedua korban gitu? Bahkan teman-teman yang sudah DM di Instagramku bilang begini, Anjas kayaknya nggak masuk akal deh, kenapa kok tim penyidik itu pengen melihat rekening koran ya? Itu it doesn't make sense. Terima kasih buat kalian yang sudah komentar ya di Instagramku. Aku sudah baca semuanya, tapi kalau menurut analisaku itu sangat berpengaruh loh, penting loh. Mungkin saja kan selama ini kita terframingkan dengan adanya uang 30 juta yang di lokasi kejadian itu tidak diambil gitu, karena yang hilangkan dari lokasi TKP di 18 Agustus 2021 itu hanyalah 3 alat telekomunikasi miliknya Amel ya. Pertama iPhone 11, kemudian juga handphone iPad-nya, dan juga handphone Samsung-nya Amel. Hanya 3 alat komunikasi yang hilang. Sedangkan ada ATM, ada perhiasan, ada juga uang 30 juta rupiah di lokasi kejadian itu tidak diambil oleh si pelaku. Mungkin saja ini adalah salah satu bagian framing yang ingin dikemukakan untuk mengecoh tim penyelidikan. Kesannya kasus ini bukan lagi mengenai harta gitu, bukan lagi mengenai uang gitu. Mungkin ada yang lebih besar yang diincar gitu. Nah, kemungkinan ini tidak boleh hanya sekedar keyakinan semata aja begitu, tapi juga harus ditunjang dengan bukti-bukti. Salah satu caranya untuk melihat apakah orang tersebut mengorbankan 30 juta karena ada yang lebih besar nilainya yang ingin dikejar gitu dengan mungkin skenario yang telah dipersiapkan. Itu bisa aja. Nah, untuk membuktikan itu tentunya pihak kepolisian tidak hanya berdasarkan keyakinan aja, nggak boleh seperti itu. Mungkin aku yakin ya pihak kepolisian, tim reserse itu adalah mereka orang yang sudah sangat terlatih ya. Mereka menjadi reserse itu ada sekolahnya, ada pendidikannya. Itu adalah hal yang scientific. Jadi bukan lagi menggunakan feeling atau indera keenam saja, walaupun kita tidak memungkiri indera keenam itu bisa membantu seseorang menemukan suatu hal yang sulit, tapi secara hukum itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan aku yakin seperti keterangan dari Kadif Humas Polda Jawa Barat menyatakan bahwa sebenarnya tim kepolisian itu sudah memiliki nama-nama yang dicurigai dan tertuduhnya itu sudah ada, tapi keyakinan saja tidak cukup, harus ditunjang dengan 2 alat bukti yang kuat ya. Nah, dengan dianalisanya nanti, ini belum keluar berarti aku tangkap dari rekening koran dari kedua korban itu belum keluar. Itu artinya nanti dari sini kita bisa melihat nih, sebenarnya aliran-alirannya ada yang mencurigakan nggak? Misalnya kalau setiap bulan kan gajinya kita tahu ya, kalau gaji dari kedua korban itu berdasarkan keterangan dari Yoris gajinya adalah 10 juta masing-masing dari yayasan, sementara untuk Yoris itu gajinya adalah sekitar 15 juta dan Pak Yosef memang tidak mendapatkan gaji berdasarkan keterangan dari Yoris tersebut. Nah, dari transaksi yang mungkin dinilainya mencurigakan itu bisa menjadi salah satu guidance nih, arahan kira-kira tim penyidikan ini akan diarahkan kemana begitu. Tapi terlepas dari itu semua, memang benar ini dibutuhkan untuk tim penyidikan berdasarkan pengembangan dari tim penyidik pastinya. Tapi ini menjadi sekaligus kayak catatan bagi aku pribadi melihat keterangan dari kuasa hukumnya Pak Yosep ya. Kenapa seorang lawyer gitu ya, pengacara yang paham sekali akan hukum gitu,
di bulan lalu menyatakan ya kita udah siap kok semuanya kalau emang polisi mau ambil persyaratannya buat mencetak rekening koran dibawa ke bank tersebut, kita udah siap, pokoknya tinggal ambil aja. Tapi kemudian 10 hari kemudian, nggak 10 lah, 13 hari kemudian, 2 minggu kemudian kurang lebih, kok ternyata diketahui belum siap berkasnya. Ini tidak hanya asumsiku semata, tapi juga dikatakan oleh Yoris ya. Yoris mengatakan belum bisa di-print karena ada syarat dari papa yang belum lengkap. Ini keterangan dari Yoris. Dalam administrasi udah melengkapi, ya mungkin tadi ada sedikit yang kurang mungkin ya dari papa ya kayaknya sih. Ya. Ada yang kurang lengkap dari papa. Ada apa ini? Kita lihat nanti ya. Yang aku bahas sekali lagi, aku hanya membahas berita-berita yang memang sudah dirilis di media massa dan juga dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi ini adalah analisa. Analisa yang dilakukan di kepolisian juga kurang lebih menggunakan logical thinking juga. Tapi bedanya adalah sekali lagi teman-teman, aku menganalisa dengan bahan-bahan yang sangat terbatas. Aku menganalisa hanya bagian-bagian yang jejak digital saja. Dan aku yakin pihak kepolisian memiliki data yang jauh lebih banyak dibandingkan yang tersebar di media massa. Dan satu lagi, keterangan yang disampaikan dari berbagai saksi yang ada di berbagai platform, baik itu YouTube ataupun TV atau media massa lainnya, belum tentu itu semua sama seperti apa yang mereka katakan di BAP atau berita acara pemeriksaan. Dan kepolisian hanya rely kepada BAP, bukan keterangan mereka pada saat mereka diwawancara di berbagai media massa. Aku rasa itu aja yang bisa aku bahas di video ini dulu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih teman-teman, sudah 24% lebih sekarang yang sudah bersedia subscribe, tapi sisanya baru sekedar nonton, belum subscribe. Please consider buat subscribe channel YouTube ini. Tinggalkan komentar, tinggalkan like, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.